masalah parenting itu kan pilihan masing-masing ya. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk bagaimana dia menerapkan dalam keluarganya, tapi kita bisa Kalau menurut Mbak Dona gitu, apa sih yang membedakan parenting yang memang mengandung nilai tauhid dan juga parenting yang memang tidak mengikuti nilai-nilai tauhid gitu? Karena kita lihatnya sekilas sama-sama baik gitu, Mbak. Lantas gimana sih kita biar tidak terjebak dengan parenting yang memang tidak mengandung nilai-nilai tauhid? Oke, kita samakan dulu persepsinya ya. Parenting yang mengandung tauhid itu gimana tuh, Kak Atika? Yang memang apa sih namanya, mengajak anaknya itu untuk berdakwah juga gitu kan. Terus memang menggunakan Al-Quran sebagai landasan parentingnya. Tapi kan ada juga parenting yang ada di barat, contohnya kayak ya udah saya memberikan kebebasan sebebas-bebasnya terhadap anak saya. Kayak gitu. Sekilas kalau orang lihat, apalagi orang Indonesia kan melihatnya oh bagus nih gitu, sama-sama baik. Nah, terkadang kan filter itu yang memang belum bisa digunakan oleh orang-orang yang memang belum memiliki visi dan misi yang berideologi Islaman gitu, Mbak. Nah, lantas gimana sih kita untuk menginformasikan kepada mereka kalau samping baju jenis parenting itu tuh harus ada yang kita filter juga. Oke. Yang pasti teman-teman semuanya, masalah parenting itu kan pilihan masing-masing ya. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk bagaimana dia menerapkan dalam keluarganya, tapi kita bisa memberikan contoh langsung atau mungkin kita bisa memberikan arahan, kan seperti itu. Tapi yang menentukan apa keputusan mereka dalam memilih metode parenting itu mereka sendiri. Itu dulu ya teman-teman semuanya, harus kita pahami. Artinya kita tidak boleh memaksakan menurut kita yang ini yang bagus, tapi kenapa dia memilih yang itu, kan rugi banget. Enggak teman-teman semuanya, biarlah itu hidup-hidup mereka. Sama aja lah kayak istilah anak dan mertua kan begitu. Mertua nggak boleh mencampuri urusan anaknya kan seperti itu, rumah tangganya, kecuali memang sudah di luar batas kan seperti itu teman-teman semuanya. Dan begitupun kita, apalagi kita orang luar, nggak perlu kita mengurusi kehidupan rumah tangga orang lain. Tapi yang perlu kita ambil pelajarannya adalah dari kehidupan mereka, pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam rumah tangga kita. Kalau misalkan kita sebagai seorang pendakwah kan begitu ya teman-temannya, ya berarti tugas kita apa nih pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita bisa deliver ke masyarakat agar masyarakat bisa lebih baik, kan seperti itu. Jadi kita tidak menunjuk ini jelek, ini buruk, enggak. Tapi kita ambil sisi mana yang secara general bisa diterima dan bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Walaupun tadi ya orang tidak bisa kita kendalikan, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita dan apa yang akan kita sampaikan, kan begitu teman-teman semuanya. Nah jadi kalau masalah tauhid teman-teman semuanya, itu udah kewajiban kita bagi umat muslim ya. Bagi umat muslim kita wajib untuk menuntun keluarga kita, anak-anak kita khususnya memahami tauhid dulu, baru memahami yang lainnya, kan seperti itu. Tauhid itu yang utama. Ada yang orang-orang di luaran sana udah ngajarin anaknya hafalan dari usia 1 tahun kan begitu, itu pilihan mereka. Tapi ada juga yang lebih mengutamakan dia untuk memahami siapa Tuhannya dulu, apa esensi dia, apa yang menjadi alasan dia untuk bisa menghafal Al-Quran. Dia harus tahu dulu alasannya, kan ada yang seperti itu juga. Nah saya tipe yang kedua teman-teman semuanya. Jadi saya tidak menuntut anak saya harus hafalan banyak, enggak. Tapi dia tahu dulu Tuhannya siapa, apa alasan dia melakukan ini, apa alasan dia perlu belajar ini. Nah itu. Jadi ada yang metode yang pertama, ada yang metode yang kedua. Mana yang paling benar? Nggak ada. Semuanya ya silahkan pilihan masing-masing kan seperti itu teman-teman semuanya. Tapi saya memilih untuk yang kedua begitu. Seperti itu karena memang Tuhan juga sudah menganjurkan untuk tauhid yang utama kan ya, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, jadi masalah kayak metode makan tadi ya, metode makan anak seperti apa, itu kembali lagi ke pilihan mereka masing-masing, ke pilihan kita masing-masing. Setiap kita berbeda, walaupun kita dari sumber guru yang sama, bisa jadi penerapan kita dalam keluarga juga berbeda.
Misalkan nih, saya sama Kak Atika belajar dari guru parenting yang sama, mengajarkan anak untuk makan itu sesuai dengan jadwal waktunya, misalkan kan begitu ya. Mau nggak mau dia harus makan, misalkan kan begitu. Tapi dalam penerapannya kan tentu berbeda. Saya misalkan, walaupun sesuai dengan waktu, ya saya pengen anak saya makannya juga dia lahap, dia memang pengen banget gitu, bukan karena kita paksa. Tapi misalkan Kak Atika pengennya ayo makan, kan beda juga penerapannya, walaupun dari satu sumber ilmu yang sama. Jadi balik lagi ke individunya masing-masing, seperti itu Kak Atika dan teman-teman semuanya ya. Kembali lagi ke individunya masing-masing, bagaimana kita dalam menyerap dan bagaimana kita dalam mengimplementasikan apa yang kita dapatkan itu ke keluarga kita. Maka penting tadi self control, self emosional itu penting. Itu dulu yang paling penting teman-teman. Jangan sampai kita sibuk melihat luar, tapi kita lupa untuk memperbaiki diri kita, self control kita. Ketika perempuan itu sudah punya self control yang baik, maka insya Allah beragam permasalahan, baik itu anak, suami, lingkungan sosial, keluarga, kan banyak ya teman-teman ya, belum lagi keluarga mertua, itu bisa, walaupun masalah itu pasti akan ada ya dalam hidup ya. Kalau kita nggak ada masalah, kapan kita mau naik kelasnya, kan begitu ya. Justru dengan adanya masalah kita bisa naik kelas, kan begitu teman-teman. Nah, dengan kita punya self control yang baik, kita bisa segera mencari solusi dari masalah itu. Kita bisa dengan bijak memilih mana sikap yang baik untuk kita ambil, memilih kata-kata apa yang tepat untuk kita gunakan, seperti itu. Memilih ekspresi apa yang perlu kita keluarkan, kan banyak. Masih sulit mengatur self control. Nggak sulit, hanya butuh dilatih. Dan nggak ada yang nggak bisa. Semua orang juga punya proses, walaupun nggak langsung berubah, dari belajar langsung berubah, nggak ada yang seperti itu. Semua orang butuh proses. Mungkin sekarang intonasinya 10 gitu ya, kita pengen ngecilin intonasi kita kalau lagi marah jadi 1 misalkan, kan begitu intonasinya. Ya nggak mungkin tiba-tiba 10 jadi 1, itu akan sangat jauh gapnya. Istilahnya naik tangga ke atas sini, teman-teman pengen ke bawah sini, kalau cuma ada 1 tangga gimana jadinya? Jatuh, sakit gitu kan, begitu teman-teman. Tapi kita butuh berproses kan, turun tangga dulu yang lebih ringan, terus lebih ringan lagi, pada akhirnya kita bisa mencapai bawah, kan begitu. Begitupun kita pengen ke atas sebaliknya, kan begitu teman-teman ya. Jadi tugas kita pahami apa yang harus kita sadari, di mana perubahan diri kita yang perlu kita improve, di mana kesalahan yang perlu kita perbaiki. Ketika kita sudah menyadari itu, kita mulai lakukan perubahan, proses perubahan itu dalam diri kita, dan kita perlu sadari bahwa perubahan itu ada prosesnya. Jadi nikmati saja prosesnya selama kita selalu melihat progres diri kita. Jangan sampai kita justru malah, gue udah ngerasa berubah nih, pada akhirnya kita nggak melakukan proses berikutnya. Pada akhirnya kita akan kembali lagi ke diri kita yang sebelumnya, karena belum terpolakan dengan baik proses perubahan itu. Karena perubahan pun butuh pola, begitu ya teman-teman ya. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.